Kalau saya sebagai anak bangsa, juga sebagai praktisi hukum, menilai saya miris. Gitu. Saya sangat mencintai lingkungan. Dan saya sangat bangga menjadi anak Indonesia. Dan saya suka sekali dengan alam. Jadi, apapun alasannya, kalau sudah mengeksploitasi, itu pasti ada perusakan. Terhadap apa? Lingkungan. Kalau lingkungan sudah rusak, ini dampaknya luar biasa. Bagi wilayah setempat. Bagi tetangga wilayah setempat. Juga bagi generasi yang akan datang. Di dalam undang-undang, kalau nggak salah, undang-undang nomor 1 tahun 2004 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Itu diatur. Ya. Bahkan dipertegas lagi di dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 35 tahun 2023. Jadi, harusnya tidak boleh lagi ada penambangan-penambangan yang dilakukan di negara kita. Karena umumnya, faktanya, dampak dari penambangan itu merugikan, menyengsarakan rakyat. Dampaknya tidak sebanding dengan hasil yang ditambang. Apakah bisa diperbaiki lagi? Tidak bisa. Lalu siapa yang akan bertanggung jawab untuk itu? Kasihan loh, generasi penerusnya, anak cucu kita akan menerima dampak itu. Indonesia sangat luar biasa. Alamnya sudah Tuhan berikan. Sudah para pahlawan kita memperjuangkan Indonesia ini begitu indahnya. Di dalam Undang-Undang Dasar juga sudah diatur. Bumi, air, kekayaan, alam yang terkandung di dalamnya dipergunakan seluas-luas untuk kemakmuran rakyat. Tapi faktanya kita lihat. Lihat daerah-daerah yang ditambang. Apakah itu tambang nikel? Apakah tambang emas? Logam dan lain-lainnya. Bahkan tambang batu. Lihat dampaknya. Siapa yang menderita? Khususnya apa? Wilayah anak bangsa yang di sekitar tambang itu. Bohong kalau tambang itu memberikan kemakmuran bagi masyarakat. Gak ada faktanya. Yang ada memberikan kemakmuran bagi pengusaha-pengusaha tambang. Itu. Nah, di sini peran negara harus hadir. Jadi, ini dampaknya luar biasa. Alam yang sudah begitu indah, sudah seperti surga kalau menurut saya Indonesia ini, terus harus dirusak. Itu dosanya menurut saya, bukan hanya kepada Tuhan yang Maha Kuasa, tapi juga pada seluruh rakyat Indonesia, khususnya wilayah-wilayah yang cabang tambang itu. Kenapa harus dirusak? Kalau perlu bagaimana wilayah yang begitu indah, banyak luar biasa di wilayah-wilayah pesisir pantai kita, alam yang begitu luar biasa, itu super luar biasa indahnya di dunia. Jadi itu bagaimana kita mengemasnya lebih baik lagi, memberikan rasa aman, nyaman, terus kemudian dikemas lagi menjadi lebih baik, lebih transportasinya, jalannya, semua akses keamanannya, sehingga seluruh dunia harusnya datang ke Indonesia untuk melihat keindahan Indonesia. Bukan mencibir, miris, dan bahkan menangis melihat alam kita yang sudah rusak, lingkungan kita yang sudah rusak. Nah, akibat persoalan itu, ketegasan dari Prabowo pada akhirnya menutup secara permanen 4 dari penambangan di Raja Ampat. Abang melihat dari ketegasan Prabowo ini seperti apa, Bang? Apa hanya sebagai untuk retorika saja atau memang benar-benar untuk penegakan hukum dan menindak para bos-bos yang di sana untuk menutup? Saya sangat setuju dan mengapresiasi tindakan dari Bapak Presiden Prabowo. Secara tegas beliau menutup tambang-tambang karena itu dampaknya tadi. Dan negara harus hadir, harus berani. Gitu. Di undang-undang sudah diatur, bahkan ada putusan Mahkamah Konstitusi pun dipertegas lagi. Kalau bisa sudahlah, kita akhiri semua. Jangan lagi negeri kita yang tercinta ini, negeri kita yang indahnya luar biasa, terus dirusak. Karena tambang-tambang itu, izin itu cuman modal pulpen dan kertas saja. Siapa yang menikmati? Tuh pemberi izin. Siapa yang menikmati? Tuh pengusaha-pengusaha tambang. Lihat dampaknya. Sudah banyak kan tambang di Kalimantan sudah begitu rusak. Di Bangka, sekarang masalahnya kok Raja Ampat. Terus kemudian di wilayah-wilayah lain lagi. Terus apa terus ini dibiarkan? Ayo sama-sama. Kalau saya mau mengetuk, meminta semua kepada anak-anak bangsa. Ya, khususnya wilayah-wilayah itu yang begitu bagus ya, mempunyai
Kalau bisa secara bersama-sama rakyat menolak, jangan sampai wilayahnya itu dirusak hanya karena modal kertas dan pulpen saja memberikan izin tambang. Nah, kamu melihat dari kinerja kementerian sendiri yang terkait dengan masalah lingkungan, SDM, melihat kasus ini gimana, Bang? Apa melihat terkesan dari Bang? Ya saya melihatnya begini, harusnya pemerintah, khususnya menteri yang membidang itu menolak, melarang, tidak memberikan izin tambang, tidak membiarkan, kemudian juga dievaluasi kembali tambang-tambang itu yang sudah berlanjut diberikan, sini stop, jangan diteruskan lagi. Ya, ayo bersama-sama lah kita semua sebagai anak bangsa, kita jaga alam kita, wariskan alam yang baik, yang bagus ini kepada generasi yang akan datang. Jangan kita wariskan semuanya sudah rusak. Dari sisi hukum, Abang melihatnya ancaman hukum atas kasus ini para penambang-penambangnya bagaimana, Bang? Aparat penegak hukum khususnya polisi, kejaksaan, dan pengadilan itu harus berani. Ya, terhadap penambang-penambang ini ya yang melanggar ketentuan aturan yang memberikan dampak buruk yang merusak bagi ekosistem wilayah ya, itu harus berani. Kalau ada tindak pidananya diangkat dan diberikan hukuman seberat-beratnya untuk memberikan efek jerah. Ya. Tuh. Dan kalau perlu diberikan hukuman ganti rugi pada korporasi tersebut. Terakhir, Bang, bagaimana dampak kasus Raja Ampat ini terhadap masalah politik di tanah Papua sendiri? Ya, saya menilainya begini. Alam yang pertama yang harus kita selamatkan. Jangan dirusak. Dan kita juga sebagai insan manusia tidak bisa kita melawan alam. Apalagi coba-coba merusak. Nanti kena karmanya murka alam gitu. Jadi jangan kaitkan politik dengan alam gitu ya. Secara politik, berpolitiklah yang bersih, yang jujur, pikirkan kemakmuran rakyat. Itu intinya. Jadi kalau berpolitik, politik yang bagaimana memikirkan masa depan bangsa ini menjadi lebih baik lagi. Alam yang sudah rusak perlu kita bersama-sama kita perbaiki lagi menjadi lebih baik. Yang ada jangan dirusak lagi. Kalau berpolitik, alam dipakai untuk berpolitik dan sebaliknya, ya makin hancur negara kita. Terakhir, Bang, apa harapan dan keinginan Abang untuk Presiden Prabowo supaya kasus-kasus seperti ini tidak terjadi lagi ke depan dan ke depan? Harapan saya cuma satu, penegakan hukum. Itu aja. Kalau penegakan hukum di negara kita ini sudah benar-benar ditegakkan, ya, tidak pandang bulu, tidak tebang pilih, berikan hukuman terberat kepada pelanggar-pelanggar hukum, khususnya yang menyangkut satu kejahatan yang luar biasa, ya, yang berkaitan dengan lingkungan hidup, eksploitasi anak, narkoba, korupsi. Nah, ini terhadap kejahatan-kejahatan yang luar biasa ini harus diberikan sanksi yang terberat. Supaya apa? Supaya ada efek jerah. Jadi kalau pemberian sanksi hukum itu masih setengah-setengah, satu, ya, kemudian juga apa vonisnya juga masih dinilai sangat ringan. Ya, ini satu, itu mencederai rasa keadilan masyarakat. Yang kedua, jangan berharap hukum bisa tegak di negara kita. Tiga, khususnya tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Ini selalu saya berulang kali menyampaikan. Jangan berharap negara kita bisa bersih dari korupsi, khususnya kasus suap ini, Pak. Ya, kalau pemberi suap itu turut dipidana. Kalau pemikiran saya, justru dibikin payung hukum aturannya. Bagaimana pemberi suap itu jangan dipidana. Kenapa saya mengatakan demikian? Karena suap menyuap ini kan dari pejabat. Pejabatnya itu kalau memang tidak mau menerima suap, tidak mau menerima gratifikasi, bagaimanapun caranya, apapun bentuknya itu tidak akan terjadi. Tapi sepanjang orang yang disuap tersebut bahkan dia minta disuap, terutama saya bukan membela seorang advokat, bukan karena profesi saya advokat, kan serba salah dilema jadi advokat ini, ya.
Kalau aparat penegak hukum yang lainnya meminta disuap, ya kan kita sampaikan kepada klien salah, tidak kita sampaikan juga salah. Serba salah. Jadi serba salah. Jadi harusnya itu buat aturan, kalau mau negara yang mau bersih, pemberi suap itu jangan dipidana. Justru akan bisa melaporkan sebagai whistleblower, tapi jangan dipidana. Siapa orang mau menjadi whistleblower? Siapa yang mau menjadi pahlawan kesiangan kalau dia pun jujur dipidana? Itulah. Jadi nggak usah susah-susah. Apa berani pejabat negara kita, aparat penegak hukum yang lain menerima suap? Kalau nanti ada pemberi suap melaporkan, ya kan, uang suapnya dibalikin, kemudian dia tidak dipidana, pemberi suap yang dipidana. Dan kapanpun dia bisa laporkan kejadian itu. Jadi sehingga pejabat aparat penegak hukum ini akan berpikir, pejabat negara akan berpikir untuk menerima suap. Karena nasib dia ada di pemberi suap. Itu dipikirin bersama. Kita lihat sampai sekarang loh. Dari zaman reformasi digulirkan sampai hari ini. Ya. Tidak advokat, tidak polisi, tidak jaksa, tidak hakim, sampai tingkat hakim agung. Coba semuanya. Kan miris seperti itu. Ayo kita semua berbenah. Kan serba salah dilema jadi advokat ini. Ya, kalau aparat penegak hukum yang lainnya meminta disuap, ya kan kita sampaikan kepada klien salah, tidak kita sampaikan juga salah. Serba salah. Jadi serba salah. Jadi harusnya itu buat aturan, kalau mau negara yang mau bersih, pemberi suap itu jangan dipidana. Justru akan bisa melaporkan sebagai whistleblower, tapi jangan dipidana. Siapa orang mau menjadi whistleblower? Siapa yang mau menjadi pahlawan kesiangan kalau dia pun jujur dipidana? Itulah. Jadi nggak usah susah-susah. Apa berani pejabat negara kita, aparat penegak hukum yang lain menerima suap? Kalau nanti ada pemberi suap melaporkan, ya kan, uang suapnya dibalikin, kemudian dia tidak dipidana, pemberi suap yang dipidana. Dan kapanpun dia bisa laporkan kejadian itu. Jadi sehingga pejabat aparat penegak hukum ini akan berpikir, pejabat negara akan berpikir untuk menerima suap. Karena nasib dia ada di pemberi suap. Itu dipikirin bersama. Kita lihat sampai sekarang loh. Dari zaman reformasi digulirkan sampai hari ini. Ya. Tidak advokat, tidak polisi, tidak jaksa, tidak hakim, sampai tingkat hakim agung. Coba semuanya. Kan miris seperti itu. Ayo kita semua berbenah. Memang ini perlu upaya yang ekstra luar biasa bagi aparat penegak hukum yang lain. Kasihan, masih banyak aparat penegak hukum yang bersih, yang baik, yang jujur. Tapi akhirnya cap dari masyarakat apa? Menaruh stempel, stigma, semua aparat penegak hukum demikian. Hari penilaian terhadap masyarakat menilai kepada aparat penegak hukum apa? Di titik nadir yang terendah. Yang terjadi apa? Pengadilan jalanan. Ya, yang terjadi seperti itu. Karena rakyat sudah frustasi, masyarakat sudah frustasi dengan penegakan hukum. Itu jangan sampai terjadi. Yuk sama-sama kita bangun kembali. Bahwa saya percaya dan yakin Indonesia ini negara yang sangat luar biasa. Maksudnya adalah saya percaya dan yakin ke depan Indonesia akan menjadi lebih baik. Tapi kuncinya satu, penegakan hukum dulu. Kalau penegakan hukumnya sudah benar, ya, maka sektor-sektor yang lainnya itu ekonomi dan budaya itu akan terangkat mengikuti. Bagaimana Indonesia bisa maju dari sudut bisnis, dari sudut yang lainnya juga kalau penegakan hukumnya masih carut-marut. Jadi intinya adalah soal penegakan hukum. Penegakan hukum bisa nggak terjadi? Bisa. Aturan kita sudah lengkap. Cuma yang belum adalah keberaniannya, tekadnya, kemauannya dari para aparat penegak hukum semua. Mau atau tidak? Mau tidak, berani tidak, gitu. Udah lagi dong? Cukup. Oke, terima kasih Abang Bu.